oleh petugas yang melakukan itu kan petugas lapas. Nah ini kan juga bisa kami buktikan. Jadi ya kemudian saksi-saksi kan tetap bersikokoh kan bahwa mereka disiksa. Mereka bikin BAP itu karena ada tekanan dan penyiksaan indikasi penyiksaan dengan cara ada struktur pada pemukulan. Itu kan yang terungkap di persidangan. Nah, tapi kan penyidik itu kan membantah, itu memang hak dia juga bahwa dia adalah melakukan hal tersebut. Nah, tadi kan tetap dihormati. Nah, tapi yang akan menilai itu kan hakim. Bisa gitu. Tadi kata Dia juga dibawa-bawa gimana ya Bang? Waktu dibawa-bawa siapa pun. Ya kalau ya kan ya sekarang acuannya kan berita acara alat bukti kan. Alat bukti itu kan bukan masuk dalam alat bukti. Nah, berarti kan kita nggak bisa juga itu dia jadi acuan karena apa? Karena kan alat bukti itu kan yang dilakukan penyitaan, kemudian ada dalam berita acara berkas. Nah, ini kan tidak ada, kan udah diakui penyidik bahwa itu kan cuma percakapan yang belum diklarifikasi. Nah, kemudian orang-orang ini kan belum apa? Ini kan 2 tahun harusnya kan kalau memang iya kan harusnya dipanggil dong. Tapi kan nggak dilakukan berarti kan yang menurut saya itu bukanlah sebagai alat bukti kalau menurut pendapat saya karena kan sekarang kan sifatnya ini kan konfrontir saksi verbal. Nah, sifatnya kan apakah keterangan-keterangan terdakwa ini diambil dengan kekerasan apa tidak, kemudian prosedurnya sudah dilakukan apa tidak. Nah, ini kan luar dari konteks kan, dari konteks alat bukti. Jadi kalau kami ya udah jelas seperti kami bilang kita kan pasti tidak menerima lah alat bukti yang luar dari yang ada di berita acara kan gitu. Tadi keterangan saksi hari ini memberatkan Bang Amar Bang? Keterangan saksi hari ini memberatkan Bang Amar atau seperti apa Bang? Ya kalau namanya konfrontir kan saksi verbal konfrontir itu kan ya kan pasti masing-masing menurut saya nilainya 0 lah menurut saya. Kenapa? Kan saling membantah. Jadi ya kalau konfrontir itu selalu itu penilaiannya hakim. Nah, bukan kita kamu penyidik benar atau Amar benar, tidak. Kenapa? Masing-masing kan di sini ya kalau dari pihak para terdakwa membantah, dia tetap dengan keterangan dulu bahwa terjadi penyiksaan, terjadi pemerasan atau apa. Nah, pihak penyidik sudah melakukan aturan acara dan aturan penyidikan. Jadi kalau di sini memang di konfrontir itu kan keyakinan hakim, bukan ada nilai 0 dan apa tidak siapa yang benar atau siapa tidak, karena di sini kan saling membantah. Nah, ini harus dipahami. Bukan kekerasan juga kan saling bantah Bang, bukan kekerasan itu bisa diberikan itu CCTV. Nah Abang sendiri bakal menghadirin bukti CCTV nggak sih nanti Bang? Ya kan kami udah minta tadi kan. Bang akan mengajukan surat permohonan ke Kemenkumham untuk CCTV itu Bang? Ya nggak mungkin dikabulkan lah. Harusnya kan JPU dong, penyidik. Karena itu kan ranah penyidik yang harus membuktikan bahwa kami tidak menyiksa loh. Sesuai tuduhan ini loh buktinya. Supaya terang benderang kan. Namanya apalagi di KUHP sekarang kan namanya pembuktian berimbang. Kalau misalnya dibalik dari apa yang mengajukan surat itu dari pihak kuasa hukum bisa? Ya sulit lah, karena ya instansi pemerintah antar instansi pemerintah yang susah, apalagi kita ini luar dari instansi pemerintah, ya kita nggak akan dikabulkan. Tadi hakim menyebutkan bahwasanya belum perlu untuk mengeluarkan CCTV gitu Bang, menjadi alat bukti. Mungkin tanggapan Abang seperti apa? Ya kalau menurut saya bukan belum perlu, mereka itu ya menurutnya bukan ranahnya dia gitu loh, karena itu rumah orang. Nah, jadi kalau itu bukti pemeriksaan di kejaksaan, nah dia bisa tunjukkan bukti. Jadi bukan belum perlu, itu kan untuk terang benerangnya perkara. Itu sebenarnya wajib lah kalau di sistem peradilan Amerika itu kan wajib. Kalau dia membutuhkan sesuatu yang diklaim oleh para terdakwa. Ya, tapi kita ini ya kalau pengacara kesulitannya di situ. Kami udah mohon, tapi kan kami minta itu dicatat di berita acara sidang. Karena akan ada upaya hukum juga, belum tentu akan selesai di sini kan gitu.
Bang, ada bukti pemesanan obat memang Bang Amar masih suka sakot atau seperti apa sih Bang di dalam, karena masih butuh obat dan psikiater tadi kata dokter Cornelia. Ya kalau itu ya saya tengok kan ya bukanlah ini kan baru bukan alat bukti yang ada di berita acara yang yang di apa dalam persidangan ini. Jadi kami nggak mungkin menanggapi karena itu bukan kan udah diakuin bahwa ini bukan masuk dalam berita acara bukti yang diapakan oleh penyidik. Jadi kan bagaimana kita menanggapinya, nilai pembuktiannya apa ya kita nggak tahu. Termasuk klipnya ya, pasti klip yang diminta oleh Amr itu Iya. juga nggak masuk dalam pembuktian. Iya kan nggak ada kan sudah diakui kan, semua kan wartawan tahu kan bahwa itu bukan masuk dalam alat bukti. Tapi menyayangkan nggak sih kayak jaksa tuh malah maksudnya luar konteks sebagai dari alat bukti. Fokusnya jadi ke sana gitu Bang. Ya kalau menurut kita ya pastilah kita menyayangkan dampak kok ibaratnya percakapan pribadi yang tidak masuk dalam bukti dalam yang dilakukan penyitaan atau penggeledahan, tapi diungkapkan dalam pembuktian komprontir ini kan gitu. Gitu ya, Pak? Iya, ya pastilah kita sayang, tapi kan kembali lagi ke hakim kan. Karena kan alat bukti yang tidak masuk dalam berita acara yang dibuat oleh berita penyitaan yang dibuat oleh penyidik dan penggeledahan kan, ya kan itu kan tidak nilai poin. Beda nanti kalau kami itu kan kami kan baru kesempatan nanti menghadirkan bukti apabila melakukan ya semacam ya pledoi, kemudian semacam menghadir saksi yang meringankan yang akan timbul di situ nanti alat buktinya kan gitu. Itu kan kami serahkan. Beda dengan jaksa, dari awal kan dia udah menerima alat bukti dari penyidik, kemudian jaksa kan dominus litis, peneliti kan, berarti kan dia pasti udah dari awal. Nah itulah masuk dalam dakwaan, masuk dalam berita acara berkas perkara. Nah kalau kami kan karena pengacara itu kan aktifnya kan di persidangan. Kalau dulu kan nggak dikasih kesempatan untuk menghadirkan alat bukti penyanggahan. Nah, nanti waktu saksi yang meringankan mungkin kami dapat bukti, nah disitulah kami hadirkan juga kan gitu. Bang, Penjelasan untuk plastik itu gimana Bang? Tujuannya mungkin untuk apa gitu? Kalau Ya bisa nanya kan apa? saya nggak tahu karena itu kan nggak ada dalam berkas, jadi kan bingung saya mau nanya kan. Ya harusnya tanya ke ke penyidiknya, jaksa aja pun nggak tahu juga. Bahwa itu ada kan, itu kan setelah ditampilkan dari handphonenya kan. Tapi mungkin kira-kira tujuannya apa sih Bang dari penyidik dia membongkar percakapan itu? Ya tanya ke penyidiknya, saya kan nggak berhak untuk itu. Bang, sejauh ini apakah sikap hakim cukup fair atau bagaimana? Sikap hakim cukup fair atau bagaimana, Bang? Ya kalau menurut saya hakim luar biasa, benar-benar membuka seluas-luasnya, dikasih kesempatan, ya kan? Bayangkan lah dari sampai sore kan kadang-kadang itu aja pertanyaan diulang-ulang lagi, tetap aja dilayani oleh hakim. Itu kan udah simpel hakim ini, karena hakim benar-benar mencari kebenaran material di sini. Jadi semua akan dipertimbangkan, semua dikasih keleluasaan. Itu sesuai juga dengan KUHP yang baru sekarang. Oke, artinya cukup fair ya? Ya, dalam cukup persidangan. fair, yakin saya. Karena kan hakim mutus perkara kan atas nama Allah, kalau orang Islam kan, atas nama Tuhan lah, kan demi Tuhan yang Maha Esa kan. Artinya bahwa jalannya persidangan ini konfrontir antara saksi dengan terdakwa itu bisa juga meringankan para terdakwa nanti. Artinya seperti yang tadi kita ketahui bahwa saksi terdakwa, saksi keterangan saksi itu banyak yang berbohong gitu. Ya kalau itu nanti biarkanlah, kita belum masuk karena itu. Biar aja nanti persidangan ini, kalau kita kan nggak boleh ngambil kesimpulan, karena yang mengambil itu nanti keputusan itu hakim. Tugas pengacara kan cuma menampilkan, membantah dakwaan dengan eksepsi. Tugas pengacara sekarang kan mau membuktikan eksepsi yang 50% udah kita buktikan, memang apa yang ada di eksepsi kita itu sudah terbukti. Oke ya? Oke, siap. Atau saksi peringatkan nanti Depan siapa yang akan dihadirkan? Ya nanti itu kan rahasia dulu lah. Oke. Oke, makasih Bang. Nah, ya. Makasih ya Bang. Iya Bang Aham.